Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu Allah bertata di atas puji-pujian. Haleluya. Tuhan kita maha besar ya, saudara. Saudara masih ingin memuji Tuhan, amin. Haleluya.
sampai saat ini itu semuanya karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi dan yang akan terjadi kita tidak tahu saudara, tapi kita yakin tahu kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tidak sendirian. Tuhan menyertai kita. Biarlah kita tetap terus mengimani sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Ya Tuhan tiap jam memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan Engkau memerlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan dengan iman sekali lagi. Tuhan tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan Engkau memerlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Kita sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengar sebagian dari pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang Tuhan sudah utus ke tempat ini. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan buat Tuhan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena Tuhan menyertai Allah Immanuel. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
Tuhan yang memberikan terang di dalam hati kita untuk mengerti firman Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan kami. Kami datang bukan karena keangkuhan, kesombongan, kemudahan kami, tapi karena keyakinan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menjadikan hati nurani kami, membuat kami dan memberanikan diri untuk datang menghadap kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang tolong kami juga. Pada waktu kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan terjemahkan firman itu ke dalam hidup kami. Engkau yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kami, dan Roh Kudus menyelidiki roh kami dan memberitahu kepada kami supaya hidup kami boleh sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan, dan setiap pembahasan firman Tuhan bukan karena pikiran manusia, tetapi firman Tuhan secara keseluruhan adalah benar dan berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan bermurah hati kepada kami, dan Tuhan yang berada di tengah-tengah kami memberkati firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-9 sampai ayat ke-15. 1 Yohanes pasal yang ke-9, pasal ketiga ayat ke-9 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat ke-9, Jemaat membacakan ayat yang ke-10 dan berikutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah Sebabnya ia membunuhnya. Sebab segala perbuatan jahat perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena mengatasi saudara kita. Barang siapa saudara, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tetapi kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya baca ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa kita terlihat ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pada sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya ingat waktu saya masih kecil, rumah kami itu ada di pinggir kali, dan itu sudah 50 tahun yang lalu. Jadi di daerah Pontianak itu kali-kalinya itu ada dialiri Sungai Kapuas ya. Kemudian di depan rumah itu ada satu tumpuk tanah yang kecil, bukan taman. Dan di situ tumbuh pohon belimbing. Saya pun nggak tahu dari mana tumbuhnya itu pohon belimbing, tapi saya melihat
semakin besar dan begitu indah begitu. Dan saya pelihara. Suatu saat keluar buah belimbing. Senang banget anak kecil ya. Dan setiap keluar buah belimbing itu selalu saya tanya mama, mama kapan boleh saya petik? Mama bilang belum. Lalu dibungkuslah dengan baik-baik buahnya. Lalu saya lihat ngintip terus ya, kapan udah gede boleh petik saya makan buah belimbing itu. Tapi suatu saat buahnya semakin besar dan mama bilang boleh petik. Ini pertama kali saya memetik buah belimbing di depan rumah saya. Setelah itu saudara, saya makan langsung saya buang. Karena saudara, asamnya saya sampai sekarang masih ingat, udah 50 tahun. Betul-betul nggak bisa dimakan. Saya bilang, Mak, itu asam banget. Mama coba, langsung dibuang juga. Itu nggak boleh dimakan. Gitu. Sangat asam sekali. Jadi saudara, setiap kali saya keluar dari rumah lihat buah belimbing itu nggak senang hati saya. Kenapa? Karena saya sudah tanam dia begitu lama, kemudian saya memberikan pupuk dan saya melihat mengharapkan buahnya, tapi saudara, buahnya nggak bisa dimakan. Pada waktu pohon itu tumbuh, mungkin pohon itu bisa mengatakan aku pohon yang baik, betul? Tetapi pada waktu dia menghasilkan buah, baru ketahuan buahnya pohonnya jelek, betul nggak? Artinya saudara apa? Pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek selalu menghasilkan buah yang jelek, betul nggak? Nggak mungkin sebaliknya, saudara. Pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya, pohon yang jelek menghasilkan buah yang baik. Itu tidak mungkin, saudara. Demikian juga Injil Yohanes yang tadi saya baca itu, 1 Yohanes yang kita baca itu, yaitu Yohanes membuktikan bahwa kita ini sudah dilahirkan dari Allah. Dan saya umpamakan ini adalah pohonnya, yaitu sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang mungkin hanya pengakuan orang saja. Tapi Yohanes kemudian menjelaskan buah yang dihasilkan dari orang yang melahirkan itu sendiri. Yang dilahirkan oleh buah, oleh kelahiran baru itu, saudara. Lahir dari Allah itu. Hari ini saya akan membahas 2 poin yang besar, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga itu. Coba saudara perhatikan ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah. Apa artinya lahir dari Allah? Setiap orang kita berada di dalam dunia ini dilahirkan oleh orang tua. Dan dilahirkan oleh daging, hasilnya adalah daging. Dilahirkan dari fisik, hasilnya adalah fisik. Dan kita dilahirkan dari orang tua, bukan hanya dari diturunkan secara fisik itu, tetapi juga sifatnya, saudara. Ya, sifatnya. Ada anak yang, kayak mengatakan, tingginya itu semampai, 1 meter nggak sampai. Tapi orang tuanya memang kayak begitu. Kan gitu. Saya bukan menghina ya. Tapi saudara, ada kemungkinan besar setiap orang itu, setiap anak itu diwariskan fisik itu dari orang tua. Bahkan saudara, sifatnya pun diwariskan dari orang tua. Kebanyakan sifat dari anak-anak bisa dilihat dari orang tua, dan orang tua bisa melihat dirinya melalui anak-anak, saudara. Dan apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, saudara. Apa kita memiliki sifat yang sama itu, manusia berdosa ini, kemudian kita dilahirkan dalam kondisi manusia yang berdosa juga memiliki sifat keberdosaan di dalam diri kita, saudara. Dan itu tidak mungkin bisa diperkenan oleh Allah. Maka di sini kita akan, setiap orang lahir dari Allah itu terbalik, bukan lahir dari bawah, tapi lahir dari atas, saudara. Bukan dari daging, tetapi lahir dari roh adanya.
Yaitu bukan dari sifat kemanusiaan berdosa, tapi lahir dari kerohanian yang baru itu. Itu adalah sesuatu kasih karunia Tuhan, kita dilahirkan kembali, dan itu merupakan sesuatu kehidupan yang baru. Setiap orang yang berada di dalam Kristus, mereka sudah menerima hidup yang baru di dalam hidup yang baru itu, saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah. Apa yang dimaksud dengan dari Rasul Yohanes itu? Yaitu Rasulnya mengatakan bahwa kita itu mendapatkan hidup dari Allah. Allah adalah Allah yang hidup. Kita tidak mengenal Allah, kita berada dalam kondisi kematian rohani. Oleh sebab itu pada waktu kita berada di dalam Allah, kita menerima hidup dari Allah. Oleh sebab itu kita memberikan suatu reaksi yang tepat terhadap segala hal yang dari Allah. Tanpa dilahirkan baru, tidak mungkin saudara kita mau ada sesuatu yang dari Allah. Yang kedua, saudara, bahwa lahir kembali itu adalah kita diberikan terang rohani oleh Allah, sehingga kita melihat apa yang dilihat oleh Allah, kita mengalami apa yang dialami oleh Allah. Artinya, saudara, bahwa kita itu sekarang dari segi perasaan, dari pikiran, kita hidup sekarang dihidupkan oleh Allah, saudara. Kita membutuhkan terang rohani di dalam hati kita, saudara. Yang dulunya kita melihat menganggap itu suatu kebodohan, tetapi sekarang merupakan sesuatu kehormatan. Dulunya kita percaya kepada Tuhan, kita menganggap bahwa ini ada orang yang tidak masuk akal, tetapi sekarang kita percaya kepada Tuhan, justru kita diberikan anugerah Tuhan, dan ini merupakan sesuatu kemurahan Tuhan, saudara. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Kita telah mengalami kelahiran baru itulah. Itu menandakan sesuatu kehidupan yang baru dari Tuhan. Dan Allah memberikan terang rohani. Tanpa terang rohani itu, saudara, kita berada dalam kondisi yang gelap. Nikodemus adalah seorang pemimpin rohani. Dia sudah belajar Alkitab sekian puluh tahun. Nikodemus mentaati segala hukum menurut dia. Nikodemus juga dia adalah seorang yang berdoa, seorang yang melakukan hal-hal religius, aktivitas religius. Tapi pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu perlu dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Bagi dia sesuatu yang tidak masuk akal kayak gitu. Tapi ini maksud dari Tuhan Yesus, yaitu kamu perlu mendapatkan hidup dari Allah, kamu perlu mendapatkan sesuatu terang dari Tuhan, kamu perlu sesuatu yang baru di dalam dirimu, sehingga kamu menjadi seorang yang betul-betul berbeda dengan sebelumnya. Dia tidak mengerti, saudara. Tapi sudah mereka, Nikodemus, dia bertemu dengan Tuhan dan dia dilahirkan kembali, saudara. Pernahkah sudah mengalami kelahiran kembali? Sudah jangan mengatakan bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah lama beribadah, saya melayani Tuhan, saya sudah dibaptis. Bukan itu, saudara. Ini adalah sesuatu yang bersifat formalitas. Tapi dilahirkan kembali itu adalah hidup dari Allah di dalam hidup kita. Ada terang rohani, cara pandang yang berbeda di dalam diri kita, saudara. Pada waktu saya sebelum dilahirkan kembali, saya menganggap bahwa kekristenan itu agama barat, dan saya agama Buddha yang mungkin nggak cocok begitu ya. Saya pun nggak tahu sebenarnya Buddha itu apa begitu. Lalu kemudian segala hati saya, pikiran saya itu dipenuhi oleh hal-hal yang perkara-perkara yang bersifat sementara. Saya ingin menjadi kaya, saya ingin menjadi terkenal, saya ingin selalu itu, saudara. Yang ada di dalam hati saya ingin diekspresikan keluar. Oleh sebab itu saya sekolah dengan baik, saya berjuang dengan susah payah dan sebagainya. Tujuannya mencapai apa yang saya mau. Cuma itu, saudara. Tapi pada waktu di dalam retreat, saya dilahirkan kembali berdasarkan kasih karunia Tuhan. Saya berlutut pada Tuhan, saya mohon pengampunan Tuhan, saudara. Saya melihat segala sesuatu itu berbeda, saudara.
ada joy, sukacita yang besar di dalam hati saya. Saya mulai bertanya, Tuhan, apa yang Kau mau saya kerjakan? Masih sisa hidup saya untuk Tuhan. Dulu mana ada doa seperti itu, saudara. Saya sudah mulai memikirkan bagaimana seharusnya saya hidup di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, saudara, saya ingin bagaimana bagaimana saya hidup sebagai orang Kristen ini memuliakan Tuhan di dalam hidup saya. Walaupun saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, tapi dalam hati kecil saya itu ada suatu perubahan yang radikal itu, saudara. Pernah nggak sudah mengalami kelahiran baru? Kemudian Yohanes menjelaskan kedua hal, ayat ke-9b, ayat ke-9 berikutnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, dia bilang. Itu tanda yang pertama. Sebab benih Allah ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang pertama dikatakan ia tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua, dia tidak dapat berbuat dosa. Wah, ini sesuatu yang kelihatannya apakah Yohanes salah menuliskan itu, saudara. Dia tidak berbuat dosa, itu dikaitkan, dia menjelaskan sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Apa artinya, saudara? Kalau kita hubungkan dengan Yakobus pasal yang pertama, mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14, ayat ke-15. Ayat 14-15 saya bacain ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut di situ. Kita dicobai bukan dari orang lain, bukan karena perbuatan orang lain, tetapi karena keinginan kita. Di NIV mengatakan evil desire, jangan, yaitu keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Keinginan yang menurut pandangan Tuhan itu adalah jahat. Dengan kata lain, keinginan yang bertentangan dengan kesucian Tuhan, keinginan bertentangan dengan kebenaran Tuhan, keinginan bertentangan dengan keinginan Tuhan, itu adalah evil desire itu. Kita dipikat olehnya, artinya kita ditarik, kita diseret di dalamnya, dan keinginan ini mulainya awal secara pelan-pelan, kemudian keinginan begitu kuat menarik kita masuk ke dalam sesuatu lubang sepertinya, dan keinginan begitu kuat dikatakan kemudian dia dibuahi. Dibuahi dalam pengertian itu sama dengan Yohanes mengatakan benih ilahi ada di dalam dia. Kata benih di situ dibuahi. Kalau kita mengerti tentang seorang ibu yang mengandung, itu mulai dibuahi dan kemudian membentuklah jaringan-jaringan dari pembuahan itu, dan kemudian jaringan itu semakin sempurna dan semakin hari dan janin. Dari janin itu akan keluar apa? Ya manusia, begitu kan? Dari benih itu akan keluar manusia. Dari keinginan yang jahat itu akan mempraktikkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan. Jadi dengan kata lain, bahwa dosa itu bukan hanya tindakan, tapi dosa itu mulai dari keinginan yang buruk itu, yang jahat itu. Demikian juga saudara-saudara yang mengatakan bahwa kalau seorang sudah dilahirkan kembali, maka dia tidak praktik berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benihnya itu adalah benih yang keinginan, yang desire itu diubah oleh Tuhan menjadi satu desire holy, suatu desire yang dikontrol oleh kebenaran Tuhan, suatu desire agung itu. Oleh sebab itu sudah keluarnya benih itu, yaitu tidak berbuat dosa, tidak praktek di dalam dosa. Oke, saudara-saudara, artinya seorang yang dilahirkan kembali itu,
Dia memiliki keinginan yang suci di dalam diri, di dalam hatinya. Keinginan yang mulia yang tidak lagi mendukakan hati Tuhan, di mana Tuhan yang penuh dengan kemurahan telah bekerja di dalam hatinya dan telah mengubah hidupnya itu. Lalu yang kedua, Yohanes mengatakan dia tidak dapat berbuat dosa, tapi dikaitkan dengan dia sebab dia lahir dari Allah. Di sini saudara dikatakan bahwa bukan secara praktis berbuat dosa, tetapi Yohanes menekankan tentang kekuatan. Sebab seorang yang telah dilahirkan dari Allah memiliki kuasa untuk menolak dosa. Itu maksudnya, saudara. Seorang yang sudah mendapatkan kesucian dari Tuhan baru ada kekuatan untuk hidup suci. Seseorang yang telah mendapatkan terang dari Tuhan baru bisa keluar dari gelap itu. Seorang yang mendapatkan hidup dari Allah baru dia bisa mempunyai kekuatan untuk bangkit kembali dari segala perbuatannya yang jahat itu, saudara. Jadi saudara, artinya apa? Seorang yang dilahirkan kembali mampu untuk menolak dosa, tidak berarti tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Ikan itu naturnya hidup di air. Kalau dia keluar dari air, dia mati kan. Kucing itu hidup di darat. Kalau dia masuk di air, dia nggak bisa hidup, dia keluar lagi. Tapi kucing itu suatu saat bisa jatuh di air. Setelah jatuh ke air, jangan mungkin dia jatuh ke air terus kan, begitu. Dia harus hati-hati. Karena yang jatuh ke air, kucing jatuh ke air itu bersifat accidental. Tapi kalau ikan jatuh ke air itu bersifat nature, alami dia, alamnya ikan itu. Oleh sebab itu, saudara, seorang yang telah dilahirkan kembali, naturnya tidak lagi terus-menerus hidup di dalam dosa, tapi ada kemungkinan dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara, setelah jatuh ke dalam dosa, dia tidak main-main di dalam dosa. Itu perbedaan orang suci jatuh ke dalam dosa dengan orang berdosa jatuh ke dalam dosa, saudara. Hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Menghargai kesucian yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Petrus pernah jatuh, menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi Petrus bangkit kembali kan, tidak menyangkal lagi. Tapi Yudas, saudara, dia menjadi apa itu? Pemegang uang, itu bendahara, terus mengambil uang, Tuhan peringatan, tetap dia sama aja mungkin. Tidak berubah, saudara. Dan bahkan dia menjual Tuhan, dia bunuh diri. Memang Yudas itu belum kenal Tuhan. Tapi Petrus adalah seorang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, mungkin jatuh dalam dosa, tapi tidak terus-menerus jatuh dan hidup di dalam dosa, saudara. Pernah saya berbicara dengan seorang anggota gereja, dia datang kemudian ngomong, dia bicara tentang perbuatan dosanya, saudara. Itu sebenarnya tidak pantas untuk lakukan itu. Lalu kemudian dia cerita aja begitu gamblang, tapi menurut saya dia tidak mau diselesaikan persoalannya. Cuma dia mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk menghandle hidup saya. Saya tidak mampu untuk menolak, ya begitu. Terus lagi terus, secara otak oke, saya tahu tidak boleh, tapi secara nature kemauan itu terus menerus. Tapi di lain pihak, sudah orang ini berbuat dosa dan kemudian setiap minggu ke gereja, Bible study, melayani dan sebagainya. Orang seperti ini menderita sekali, saudara. Lalu saya tanya kepada dia, kamu sudah diselamatkan belum? Kamu sudah dilahir baru kan belum? Itu menghentak dia, saudara. Jikalau kamu sudah dilahirkan kembali, kamu akan benci dosa. Mungkin kamu suatu saat jatuh ke dalam dosa seperti Daud, tapi Daud tidak terus menerus jatuh. Tapi setelah dia bertobat, dia tidak hidup di dalam dosa lagi, saudara. Oke, sudah, ini yang pertama. Yang kedua, sudah perhatikan ya, ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah,
Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Apa artinya? Tanda yang kedua, yaitu orang yang telah lahir dari Allah, dia berbuat kebenaran. Sedangkan anak-anak iblis tandanya dia terus-menerus berbuat kebenaran. Berbuat tidak benar. Lalu kemudian ayat ke-12 itu contohnya yang konkret. Pembaca sudah tahu, Kain berasal dari si jahat, bukan berasal dari Allah. Terlalu kontradiknya. Ia membunuh adiknya. Apa sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatan adiknya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Sudah, Kain berasal dari jahat, Habul berasal dari Allah. Habul itu, saudara, dia apa yang dilakukan adalah benar, sedangkan Kain apa yang diperbuat itu adalah jahat. Maka dikatakan di sini dia tidak berbuat kebenaran. Kata kebenaran di sini di kayu sunai. Sudah pernah tahu di kayu sunai? Bukan aletheia yang dimaksudkan. Aletheia juga diterjemahkan kebenaran. Aletheia itu artinya benar, yaitu sesuai dengan fakta. Kalau di kayu sunai itu benar sesuai dengan relasi yang benar menurut penilaian Allah. Orang bisa menganggap dirinya benar, orang bisa menganggap bahwa saya tidak salah apapun, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dari motivasinya, dari segala perbuatan yang tersembunyi. Tapi Allah melihatnya begitu. Pada waktu saya melakukan sesuatu yang relasi yang tidak benar itu, saudara, itu adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Kayak gitu. Karena tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Lalu saudara, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Dalam konteks yang paling dekat, ayat 11 mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi itu tidak menandakan kita lahir dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Saling mengasihi itu adalah, saudara, sesuatu kehidupan kita memberikan diri kepada orang lain. Misalnya, saudara, pada waktu kita melakukan sesuatu yang tidak benar kepada sesama kita, itu berarti kita tidak mengasihi mereka, tapi lebih mencari kepentingan atau keuntungan diri kita sendiri. Misalnya, saudara pergi ke pasar, beli ikan, dibilang sekilo berapa? 50.000, enggak wajar. Oke, saya beli sekilo. Waktu ditimbang, ternyata timbangan di bawah itu ada sesuatu yang nempel di situ, 2 on gitu. Jadi pas dia mengatakan ini 1 kilo ya, oh iya, oke. Tapi sebenarnya 8 on aja kan. Saya bayar itu uangnya 1 kilo harga ikan, tetapi mendapatkan itu cuma 8 on, saudara. Saya tidak tahu dia berbuat sesuatu yang tidak benar, tapi dia sendiri dia tahu. Orang lain mungkin tidak tahu. Pada waktu dia tahu, dia tertawa bahwa dia bisa menipu seseorang, tapi dia sudah melakukan sesuatu yang tidak benar kepada sesamanya. Sebenarnya dia lebih mencari keuntungan dirinya daripada daripada bersikap tepat dan jujur itu terhadap saudaranya. Jadi saudara, apa? Dia tipu 2 on. Itu berarti sudah timbangan yang tidak jujur. Itu adikia namanya. Itu tidak benar, saudara. Berarti kalau kita tidak benar, sebenarnya tindakan yang seperti itu kita sudah tidak mengasihi saudara-saudara kita. Kita lebih memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, saudara. Kasih kepada saudara kita, kita memperhatikan kepada mereka, bahkan kita bukan hanya memperhatikan, bahkan kita memberikan diri kita. Di dalam ayat 15 itu nanti saya jelaskan, saudara. Sudah pernah kehilangan handphone nggak? Pernah, saudara. Kadang-kadang bisa terjadi, dan sudah kehilangan handphone itu susah banget ya. Apalagi banyak hal-hal yang penting, sudah nggak tahu lagi datanya apa-apa gitu, ya Allah gitu. Tapi sudah pernah dapat handphone nggak? Di tengah jalan, mungkin belum pernah.
Tapi kalau kita dapat handphone, misalnya ketinggalan handphone dan dapat handphone nggak tahu punya siapa di Indonesia, itu jatuh dari langit itu. Tahu-tahu sudah punya kita, nggak akan kembali lagi kayak gitu. Tapi sudah pikirkan, kalau saya seperti saudaraku yang ketinggalan handphone ataupun hilang handphone, bagaimana perasaan saya? Betapa susahnya. Lalu saya mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan milik saya. Boleh nggak saya ambil? Kemudian saya bersenang-senang terhadap sesuatu yang bukan milik saya. Seharusnya kita memikirkan saudara kita kan. Dan lakukan sesuatu yang baik supaya orang ini yang hilang handphone bisa dapat kembali, saudara. Kalau orang yang hilang handphone bisa dapat kembali, senangnya luar biasa kan. Dan bahkan kalau dia percaya Tuhan, puji Tuhan kayak gitu. Kalau dia nggak percaya Tuhan pun sebenarnya dia sangat berterima kasih sekali kepada sesamanya yang telah berbuat baik kepada dia. Apakah saya berbuat baik, saudara? Saya hanya mengembalikan apa yang seharusnya kan. Saya tidak rugi apapun juga kalau saya kembalikan. Saudara, itu adalah kasih, saudara, yang sebenarnya melakukan sesuatu kepada saudara kita yang seharusnya, selayaknya, saudara. Kemudian kita lihat di dalam ayat 16 itu, demikian kita ketahui kasih Kristus. Di sini Rasul Yohanes menjelaskan tentang konten isi kasih itu sendiri. Bukan hanya mendorong tentang kasih, tetapi bagaimana seharusnya kita mengasihi orang lain. Dan contohnya adalah Kristus. Kita membaca itu dari mana ya? Sesama kita, siapa itu? Itu mungkinlah orang-orang di dalam gereja, orang-orang yang pernah mengkhianati kita, atau orang-orang yang pernah melukai kita, orang yang pernah mengkritik kita, orang yang duduk di sekitar kita, mungkin juga keluarga, mungkin juga suami, mungkin juga ada orang-orang yang memusuhi kita sudah tanpa alasan. Mengasihi mereka seperti itu. Dan kita seringkali hanya memikirkan orang mengasihi kita, tapi kita kurang memikirkan apakah kita telah mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi mereka, yaitu kita memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Yaitu orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak tahu terima kasih. Dan itu kasih Kristus yang habis-habisan karena dia memberikan nyawanya, saudara. Kasih apalagi yang paling besar, saudara? Ada tiga tingkatan kasih. Tingkatan yang paling rendah itu adalah memberikan harta pada waktu orang susah. Susah saya keluarkan uang kasih ke dia, gampang kan? Uang bisa cari kembali kan gitu. Memberikan makan sejenak untuk menghilangkan lapar itu buat tindakan kasih, tapi itu adalah tingkatan level yang bawah itu. Yang level yang lebih tinggi itu adalah kita memberikan perhatian, mencurahkan tenaga kita, mensupport orang lain. Itu lebih dalam, saudara. Ada orang bisa memberikan uang, tetapi belum tentu memberikan perhatian, memberikan tenaga, memberikan curahan isi hatinya, belum tentu. Ada orang tua yang kerja susah payah untuk membiayai anaknya supaya dia dapat makan, minum, tempat tinggal, dan sebagainya. Tapi belum tentu orang tua itu memberikan hati, memberikan perhatian, memberikan support kepada anaknya, baik secara emosi, secara spiritual, dan untuk perkembangan pikirannya. Belum tentu, saudara. Tapi itu adalah tingkatan yang lebih dalam lagi, saudara. Yang ketiga, itu adalah memberikan nyawanya, dirinya. Dan itu sulit sekali, saudara. Pada saat adik saya kena ginjal dan gagal ginjal, itu kemungkinan pertama itu operasi, saudara, ganti ginjal atau tambahkan ginjal, bukan ganti, tambahkan ginjal. Jadi yang rusak itu sudah nggak dipakai lagi, kemudian disambung kayak gitu dengan satu ginjal yang baru. Waktu kami bicara dan sebagainya, dan kemudian ya support uang sebenarnya gampang. Tapi sampai kepada satu titik, siapa di antara saudara yang mungkin lebih cocok ginjalnya?
untuk diberikan kepada adik saya yang satu yang butuh ginjalnya, karena dua-dua ginjalnya sudah rusak, tinggal 2% itu. Saya tersentak sedikit, saudara. Kasih uang mungkin oke, kasih ginjal itu nyawa saya, saudara. Belum kasih aja saya sudah mikir-mikir, saudara. Lalu mikirkan istri saya, mikirkan kalau saya kasih ginjal, hidup saya tinggal seberapa persen kayak gitu. Mikir terlalu jauh. Tapi saya mau katakan begitu sulitnya. Mama saya bilang enggak. Pergi ke China. Disitulah mungkin bisa mendapatkan berapa uang kita dan coba keluar semampu mungkin. Akhirnya saya bawa dia ke China. Bawa ke China mah gampang. Tapi sudah untuk memberikan ginjal nyawa saya itu nggak gampang, sulit sekali. Kalau saya bisa memberikan ginjal, nggak usah berikan uang lagi, karena saya sudah memberikan habis-habisan nyawa saya, begitu, hidup saya kepada dia. Saudara-saudaraku sekalian, Rasul Yohanes mengatakan kita yang mengasihi itu, kita rela untuk memberikan nyawa kepada saudara-saudara kita. Sampai seberapa jauh sih kita mengasihi saudara? Sampai seberapa dalam sih kita mengasihi saudara? Apakah kita sudah puas mengasihi dan kemudian menuntut orang lain mengasihi kita? Tidakkah seharusnya kita menuntut diri kita memberikan kasih yang lebih dalam lagi? Bukan hanya uang, sekedar perhatian, tapi rela untuk memberikan diri kita. Memang itu sulit, saudara. Tapi kita sudah mendapatkan kasih dari Kristus memenuhi hati kita. Dan Rasul Yohanes mengatakan, ikutilah contoh itu. Kemudian kita akan lihat selanjutnya, saudara, lihat tentang kasih itu. Itu di ayat yang ke-15, sudah perhatikan. Setiap orang yang membenci saudara-saudaranya adalah seorang pembunuh. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini kontras dengan kasih. Kalau kita membenci saudara kita, kita tidak mengasihi. Mengapa Kain membunuh Habel? Karena persembahan Kain diindahkan oleh Tuhan. Nah, kita ngomong seperti itu. Tapi mengapa saudara Kain itu menjadi benci kepada adiknya? Kepada adiknya. Mengapa timbul kebencian kalau persembahan adiknya lebih baik daripada dia? Tidakkah Kain itu harus berpikir, bagaimana persembahan saya bisa diterima oleh Tuhan? Apa yang saya harus belajar dari adik saya? Tapi yang dipikirkan adalah meniadakan adiknya, membenci dengan membunuh dia. Membenci, membunuh itu ada dua kemungkinan, saudara. Itu membunuh secara fisik. Yang kedua, membunuh secara spiritual. Tidak dengan pedang, tidak dengan pisau, tidak dengan senjata tajam dan sebagainya, meniadakan seseorang. Tetapi membunuh dengan spiritual itu sama dengan membunuh secara fisik, saudara. Membunuh secara fisik, kita meniadakan orang ini. Membunuh secara spiritual, kita anggap orang ini tidak bereksis, tidak ada. Oh, kenapa saya ngomong seperti itu? Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu marah kepada saudaramu, kamu akan dihukum. Kalau kamu mengatakan kepada saudaramu rakah, kayak gitu, yaitu bodoh, atau anggap dia tidak ada, anggap dia worthless dan sebagainya, itu berarti kamu akan dihukum di pengadilan mahkamah itu. Itu lebih tinggi lagi, saudara, daripada marah. Yang ketiga, saudara katakan kamu mengatakan kepada saudaramu jahil, dikatakan itu, kamu akan dihukum di neraka itu. Wah, itu lebih tinggi lagi, saudara. Itu sama, saudara, di dalam pengertian bahwa kalau anggap diri saudaramu tidak eksis, tidak ada, anggap dia itu sesuatu seperti menjadi seperti binatang dengan perkataan kamu itu, kamu sebenarnya telah berada di bawah penghukuman. Sebab apa?
prinsipnya tidak ada kasih di dalamnya. Jadi saudara, setiap orang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Tapi kalau sudah dilahirkan baru oleh Tuhan, kemudian sudah kita memiliki kasih dari Tuhan, kita menerima sesama kita tanpa mempercakapkan pendapatnya, tanpa lagi melihat dia itu orang pintar, orang berpendidikan, atau orang yang kurang atau cacat tertentu. Tapi kita menerima ada padanya seperti Kristus telah menerima kita, saudara. Ini adalah membutuhkan hati yang lapang, hati yang besar, untuk menerima setiap orang sebagaimana adanya, saudara. Tanpa prejudis, tanpa lagi kita memberikan persyaratan, kalau kamu berubah, maka aku mengasihi kamu. Kalau kamu menjalankan tugasmu dengan baik, maka aku mengasihi kamu. Kalau kamu memberikan kasih kepadaku, maka aku mengasihi kamu. Tapi sudah kita menerima kasih dari Kristus, belajar untuk mengasihi orang yang mungkin tidak senang sama kita, ataupun tidak setuju dengan kita, atau saudara orang yang mungkin aktif melawan kita, saudara. Ayat 13, jangan kamu heran saudara apabila dunia membenci kamu. Aktif di sini. Sebab dunia pada dasarnya nggak punya kasih. Engkau yang memiliki kasih justru dunia tidak suka. Oleh sebab itu aktif membenci kamu, saudara. Kalau kamu berada di dalam kebenaran Tuhan, engkau tetap berada di dalamnya. Walaupun orang lain membenci kamu, walaupun kamu nggak memiliki kasih yang seharusnya dari orang tertentu, namun saudara, engkau sudah dipuaskan dengan kasih Kristus itu di dalam hatimu. Jadi saudara, apa yang kita belajar hari ini? Kita perlu dilahirkan kembali, betul? Lahir dari Allah ini. Bukan lahir dari fisik, tapi lahir dari spiritual. Lahir dari hidup Allah, lahir dari terang Allah. Kita perlu mengalami pembaharuan di dalam hidup kita ini. Bukan karena aktivitas religius yang membuat kita lahir kembali, tapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, saudara. Untuk membuktikan tentang kasih yang lahir baru itu sudah ada di dalam diri kita, saudara. Uji diri kita. Apakah kita hidup suci di hadapan Tuhan? Tidak lagi berbuat dosa atau praktek dosa sehari-hari. Bahkan kita memiliki kemampuan dari Tuhan untuk menolak segala sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Engkau perlu kuasa dari Tuhan supaya itu hidup suci. Hidup tidak benar itu secara natural dan tidak sulit, saudara. Tapi hidup di dalam kesucian itu membutuhkan kekuatan yang ekstra. Kita saudara-saudara lahir dari Allah, bukan hanya itu, saudara, tetapi kita juga hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran menurut ukuran Tuhan, hidup dan saling mengasihi, memberikan diri, dan itulah kasih yang seperti Kristus itu. Bukan kasih yang hanya sekilas, kasih yang hanya cuma memberikan sesuatu, tapi kasih yang rela siap sedia memberikan diri kita, saudara. Bahkan saudara, kita pun tidak lagi berada di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam saling membenci satu dan yang lain. Membenci itu kegelapan, dan hidup di dalam kasih itu adalah terang. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara, dan kita masuk dalam doa pimpinan Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus tolong kami, Tuhan, supaya kebenaran Tuhan boleh berdiri di dalam hati kami dan menjadi hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, Tuhan yang melahirkan kami kembali, sehingga kami memiliki kekuatan dari Tuhan untuk hidup suci di hadapan Tuhan, menolak segala dosa dan segala perbuatan yang jahat, yang gelap, yang buruk yang kami hidup di dalamnya. Tuhan, tolong kami supaya kami mengikuti contoh kasih Kristus yang rela mengorbankan diri kepada
bersama. Walaupun kami tahu ini sulit, tapi tidak berarti kami tidak mampu untuk melakukannya, sebab Kristus telah hidup di dalam diri kami. Mohon pimpinan Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kameranya kemana? Kameranya kemana? Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Lo. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Haleluya, Jesus. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh dilayani kembali oleh firman Tuhan, di mana kami boleh dilahirkan kembali karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Kami mempunyai kasih, kami mempunyai buah-buah roh itu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh dilahirkan kembali. Biarlah itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Berkati Pastor Jonathan Lo bersama dengan ibu dan keluarga. Engkau terus memakai hamba-Mu ini. Engkau terus memberikan hikmat. Engkau terus memberikan kebijaksanaan. Sehingga kami boleh mendengar hal-hal yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami akan berdoa syafaat. Kami membawa Tuhan semua saudara-saudari kami yang saat ini membutuhkan dukungan doa. Kami berdoa Tuhan untuk Beth Kuiper. Kami berdoa untuk Mary Ann Glad. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Engkau Allah yang menolong. Engkau Allah yang senantiasa menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang merawat. Tuhan memberikan kekuatan. Juga Tuhan memberikan hikmat, kesabaran untuk merawat. Tidak lupa kami juga berdoa buat Kohandi. Tuhan, tangan kemurahan-Mu turun atas kehidupan Kohandi. Biarlah kekuatan hari demi hari. Bahkan Tuhan sampai di operasi yang akan ditentukan harinya. Kami berdoa, Tuhan Allah berjalan di depan Kohandi. Tangan kasih kemurahan Tuhan senantiasa menolong dan memimpin. Begitu pula dengan Cik Liani yang merawat, dan dengan kondisinya kami terus membawa di dalam doa kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan berikan. Kami juga mendoakan Tante Iing. Kami mendoakan juga Tante Olga, Tante Trace, Tante Yuliana. Tuhan, kami membawa Tuhan orang-orang tua ini, walaupun mereka terbaring Tuhan di tempat tidur, tapi tangan kasih dan kemurahan Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Kalaupun saat ini mereka tidak ada di tempat ini, kami membawa biarlah Allah Roh Kudus yang menghampiri mereka, memberikan kepuasan secara rohani, memuaskan batin mereka, memuaskan kerohanian mereka, untuk mengingat betapa luar biasa Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan negara Amerika ini. Besok ada pelantikan presiden. Kami berdoa keamanan, kami berdoa kesejahteraan. Ini adalah presiden yang sudah Tuhan pilih. Kami mendoakan Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu ada di dalam negara ini. Begitu pula khususnya LA, di mana saat ini kami berada. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang mengalami bencana, kebakaran, mereka yang kehilangan rumah, mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga mendoakan gereja Maranatha, biarlah berkat kasih karunia anugerah Tuhan, hikmatnya daripada Tuhan, memenuhi pemimpin dan juga semua pengurus yang ada di tempat ini, dan juga jemaat Tuhan yang online dan onsite. Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan.
Inilah doa syafaat kami, Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan memulai untuk menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Kasih kita kepada sesama teman-teman, kepada gereja Maranatha yang sudah melayani kita semuanya. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum persembahan dijalankan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh bekerja dengan baik. Puji syukur ya Tuhan atas pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Dan juga ya Tuhan, kami boleh diingatkan oleh pendeta Jonathan agar boleh mempersembahkan tubuh kami atau ginjal kami untuk saudara kami. Ya Tuhan, ampunilah kalau kami belum bisa memberikan ginjal kami atau nyawa kami untuk saudara-saudara kami. Ya Tuhan, tapi melalui pekerjaan yang kami lakukan dengan rajin dan dengan giat, kami boleh mengumpulkan berkat yang Engkau berikan, sehingga kami boleh bawa ke gereja ini ya Tuhan. Sertai ya Tuhan persembahan kami ini, agar pengurus yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan,
sehingga mereka boleh melakukan kegiatannya dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan dari sebuah keluarga yang datang dari Indonesia untuk mempersembahkan lagu. Haleluya. Halo Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih boleh datang lagi saya di sini. Kalau yang lalu saya sendiri, tapi saat ini saya datang bersama anak-anak untuk berlibur. Puji Tuhan dikasih kesehatan selama perjalanan. Dan perkenankan saya membawakan pujian bersama anak saya sebagai ucapan syukur pada Tuhan.
sangat menyentuh ya suaranya berdua. Terima kasih Vina dan jadi pertama kali datang ke sini ya, nggak pernah dulu ya, pernah ya. Jadi, pertama kali datang ke Maranatha namanya siapa? Gracia. Gracia atau kita biasanya dipanggil Sisi. Dan juga terima kasih Pak Yonatan loh. Jonathan, sorry. Oke, untuk kotanya. Jadi Sisi ini tinggal di Cina. Dia sekolah di Cina. Dan dia kemarin cerita sama saya juga tentang gereja di Cina. Jadi kalau kan ini kita sama ini nggak tahu kondisinya Cina itu katanya gerejanya banyak, jemaatnya, ya toh? Ternyata ada dua macam dia cerita, ada gereja bawah tanah dan gereja pemerintah. Nah dia yang gereja. Ya, jadi kita nggak. Nanti kalau mau tanya tentang underground church itu boleh tanya sama dia. Bukan di rekaman ya, saya kan sensitif kali ya. Oke, apa nih? Minggu depan akan disampaikan oleh Pastor Pipi firman Tuhan. Dan Rabu ada persekutuan doa melalui Zoom biasa jam 8. Dan hari Sabtu tanggal 25 ada memorial service untuk Pak Robi. Dan kita mengundang semua untuk ikut terlibat di dalam acara memorial service tersebut. Dan acaranya bukan di sini, tapi di ruang utama yaitu sanctuary, tempatnya orang bule biasa ada kebaktian. Jadi pertama kali kita akan di situ dan ya kalau bisa kita memberikan support dan untuk Priscilla dan keluarga. Demikian ada lagi. Jam 3. Oh, acaranya jam 3, betul ya? Ya. Kalau yang mau bantu setup boleh datang saya di sini jam 1. Nah, itunya ruangannya dibuka jam 1 dan mungkin ada latihan untuk choir room dan untuk choir, latihan untuk choir. Nanti nggak tahu Harry yang akan ngatur. Demikian, ada lagi pengumuman. Eva, mana sih Eva? Kita nyanyikan lagu Maranatha. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini, ibadah yang penuh dengan kuasa. Kita pulang tidak akan sama, tapi kita pulang akan berbeda. Kita menjadi ciptaan Tuhan yang baru dan kita akan menjadi berkat, mempunyai kasih terhadap orang di luar sana, terutama orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh melihat bahwa anak Tuhan itu berbeda. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan lagu Maranatha. Maranatha.
kasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan bersaat teduh saat ini.